Pak. Tenang. Bapak mulai budek kayak ini. Ya. Oke. Kebetulan. Si Jangkung, Bang Ipul kata si Jangkung, lemah lu, lemah. Sini lu joget depan lu kalau berani lu. Dikatain lemah lu sama si Jangkung. Kebetulan kalau gue senang sama manajemen gue tuh, mereka tuh gue tuh orang super menurut mereka. Oh iya, oh iya, nggak dikasih minum, minum, iya, iya, iya. Yang lain pada dikasih, cuman gue doang, ngerti nggak? Iya. Makanya gue suka nggak enak. Gue kira dia mau ngomong apa, nggak tahu ya. Cuma dia doang yang nggak dikasih minum. Iya, gue makanya takutnya mengganggu istirahat kan. Bukan yuk. Bedanya kita berdua sama Ruben. Kalau kita kan punya asisten, jauh lebih muda daripada kita. Benar. Nah kalau Ruben kan lebih tua. nenek kan jatuhnya. Jadi nggak enak, menyuruhnya nggak enak. Iya, gue paham. Gue mau masukin panti nggak mau. Ya, ya udah gitu iya, bener, ya. Gak enak. Oke, tapi sebelum kita mulai hari ini ya, mungkin ini kita minta perhatian sebentar untuk semua manis yang ada di rumah. Di mana kami dari tim keluarga besar Brownies ingin menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas terjadinya gempa di Cianjur kemarin. Dan di mana mari kita bantu saudara-saudara kita yang terkena dampak bencana, di mana kita bisa membantu mereka lewat sisihkan sedikit untuk mereka ya berapapun itu untuk saudara-saudara kita di Cianjur melalui dompet amal Transmedia bisa dicek melalui di detik.id/donasi bencana. Atau mungkin di sini ya di CT Arsa Foundation. Di sini ada beberapa rekening bank yang mungkin bisa langsung ke banknya ya. Jadi atau nanti bisa lihat di Instagram Brownies. Pastinya bantuan kita sangat ditunggu-tunggu sama saudara kita yang di sana ya. Betul sekali. Dan karena kemarin setelah terus Cianjur, bertambah ya. Iya. Korban bertambah dan setelah Cianjur Papua juga sempat ada gempa, Ben. Oh iya. Ya, Ya, mungkin kan ya kemarin karena kita baru dengernya hanya Cianjur. Tapi yang pasti kita sama-sama membantu saudara-saudara kita karena ya kejadian kemarin juga yang kita alami di sini juga, di mana suasana itu kami dalam keadaan lagi live. Gitu. Tapi saudara-saudara kita juga sekarang ini ya ada yang memang benar-benar habis keadaan atau kondisi rumahnya, dan yang paling menyedihkan ya memang banyak juga yang akhirnya harus kehilangan untuk selama-lamanya. Ya. Bagi yang belum ditemukan semoga segera ditemukan ya, Ben. Ya. Dan diberikan keselamatan. Amin. Oke. Dan untuk judul hari ini, judulnya adalah Sini. Judul hari ini judulnya adalah Ngemil Manja bersama Jakarta Dessert Week. Nah, sekarang ini kita kedatangan adik kakak yang manis semanis madu. Aduh. Dan dijuluki opa Koreanya Indonesia. Kita panggil langsung ini dia, Prince Gabriel dan Royce. Oke, jadi Jangan dipaksa, malu. jadi Ya udah kalau nggak mau. jadi beneran namanya Prince. Beneran? Oh. Masa bohong? Kenapa bapak gue nggak ngasih nama gue gitu ya?
Princess. Princess, bukan lo princess. Dari leher kelihatan di jelong kali gue ya. Enggak. Dan namanya nama lengkapnya berarti Prince? Gabriel Prince. Oh Gabriel. Gabriel Prince. Kamu Iya. juga ada Princess juga? Enggak. Enggak. Aku Royce van der Heide. Royce? Van der Heide. Hah? Apa kata dia? Royce. Kan gue bilang ini duduk tengah. Van der Heide. Oh, Iya. oke. Nah, tapi pesona wajah manis Prince dan juga Royce ini dibuat wanita-wanita selalu histeris. Aku punya tayangannya ya, ini dia. Ini beneran adik kakak kan? Iya, dia ada aku. Beda berapa tahun? Beda 3 tahun. Beda, ini sama ini beda 3 tahun. Iya. Sama ini beda berapa tahun? Bukan kakak. Gue kalau ini gue ngaku-ngaku keluarga mah gue udah nggak tahu diri namanya Wendy. Jadi kalau kamu usianya berapa tahun sekarang? Aku 18 tahun sekarang. 18, 15. Iya. Kamu? 16 jalan 17. Aku ini kenalnya mereka. Makanya bingung kalau mereka manggil aku kakak, jangan kayaknya ya. Karena kita udah jauh beda. Ya bude, ya bude. Iya Bude. Nah, berarti kalau kali aslinya dari mana sih? Aku lahir di Surabaya. Oh, lahir di Surabaya. Enggak maksud tuh kok mukanya bisa kayak Ih, Korea, Korea gitu, orang tua banget ada. Kalau papa dari China, terus mama blasteran Indonesia Belanda. Oh, Iya. papa dari China, mama ada blasteran dari Indonesia Belanda. Indonesia Belanda. Beda, berarti sama kayak gua yuk. Lu apa? Pantes lu agak, Iya, lu beda. agak muka lu agak-agak beda Korea ya. ya. Lu Iya. Cikokol, daerah Cikokol. Lu. Mana? Gua ada turun, gua agak. Lu gua tanya, lu ada turunan petanjakan nih. Turunan. Kalau tanjakan suka nggak kuat cuy. Oh iya, Suka apa? harus diganjel. Apaan? Karena orang nggak tahu kalau gua memang ada keturunan Koreanya. Oh my god. Mama itu Jakarta. Mama Mona Lisa Iya, tuh Jakarta, Betawi terus. Iya, papa. Nah, papa baru Tegal. Oh. Lu nggak ada Nah, Koreanya? ini justru katanya kalian, berarti kalian berapa bersaudara? Total 7 bersaudara. 7 bersaudara? Iya. Nah, kamu jarak dari, ini kamu anak ke? Aku anak pertama dari mama. Dia Dia Anak yang kedua kedua. dari mama. anak kedua, oke. Katanya kalian malah ada keturunan Jawanya. Ada. Soalnya mama Indonesia Surabaya. Iya, asal Iya. Surabaya, Jawa Timur. Udah. Bisa bahasa Jawa? Bisa nggak? Orang iso bahasa Jawa. Isi iso. Lebih bisa ngerti daripada ngomong sih Oh, sebenarnya. lebih bisa ngerti. Iya. Oke. Ya sayang penerjemah kita lagi nggak masuk. Nggak ya, masuk. Bang? Ciling. Sehat Iya, Gun, ya. sehat-sehat, Gun. Sehat, Gun, sehat. Mau nanya apa, Neng? Mau nanya apa, Neng? Nggak ada rival gue juga nggak seru nih ya. Iya. Ntar gantian, Paling Nak. pas, ntar balik-balik di udah doarin. Tapi kalian gini, cakep iya. Semua wanita-wanita kalau ngelihat kalian tuh udah semuanya suka. Tapi pernah nggak sih pernah ngedeketin cewek gitu, tapi ditolak? Terus dulu dia yang jawab. Ditolak kayaknya nggak pernah sih. But that's because like I don't go for girls, you know. Iya deh ngomongnya. Ngomongnya. Apa itu dia tadi nyelonong Iya, Inggris dia apa tuh? nyelonong. Dia nyelonong Dia Inggris. bilang dia biasanya nggak apa sih? What did you say? I said I don't go for girls. So what do you go for then? Ini Wait. mohon maaf nih, kalau lagi berantem jangan di sini deh. Dia nanya. Kakaknya mau nerjemahin. Oh, maksudnya Hostnya bebel-bebel nih nggak paham. maksudnya Royce kayaknya nggak fokus untuk ngejar cewek kali ya. Iya. Tuh, gitu. Gue biar gini-gini juga. Ya. Apa? Nah, gua Coba mah, tanya. iya. Oke, tapi kalau Prince sendiri pernah ditolak? Nggak pernah? Aku belum pernah ditolak cewek. Belum pernah ditolak cewek? Belum pernah. Tapi pernah nggak kalian gabung di dalam circle yang dimana lu jangan gabung deh, lu kayaknya terlalu cakep deh untuk jadi geng kita, akhirnya ngerasa kesaing gitu? Kalau di sekolah gitu misalnya. Pernah sih ada Pernah? kejadian yang lumayan mirip sama itu. Oh ya? Cuman ya ada beberapa temen aku di sekolah waktu itu mereka ngejauhin aku. Karena? Karena katanya pas aku masuk ke sekolah tiba-tiba kan aku langsung bisa connect sama banyak orang kan. Maksudnya langsung ada banyak temen. Ada satu cowok yang marah gara-gara itu.
Dan dia panggil aku kayak nggak usah temenan sama dia mah nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma ada fisiknya doang gitu-gitu. Oh. Iya. Ya berarti dia sirik, ya kan? Insecure mungkin. Tiba-tiba ada yang lebih cakep datang, ya kan? Takut dia. Yuk, jangan dikasih tahu ya. Kenapa? Orangnya gue itu. Gue tahu loh. Iya, orangnya gue. Hei, Iya. gua kasih tahu ya. Waktu dia lulus SD, ya, waktu belum ada dia, emaknya juga baru SMP, ngerti nggak? Ya. Nah sekarang ini kita ada komentar dari netizen yang histeris lihat kemanisan kalian. Coba kita lihat ya. Heran kok bisa ada orang seganteng kamu. Kalau dia jodoh gue mungkin nggak sih, ya Allah kabulkan aminku. Ya. Intinya gini, kamu ganteng. Dah, itu aja. Makasih ya. Bukan lu. Astaga, ganteng banget ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gak usah ganteng-ganteng, bisa gak sih meleot liatnya? Prince kemana-mana nyaman gak sih? Cogan gitu pasti diliatin terus. Tatapannya ngajak berumah tangga ya. Soin. Agak ngajak berumah Untung gua nggak tangga. pakai foto gue yang pasti situ kan. Ada aja lagi. Oke, sekarang kita reka adegan ya. Ceritanya geng Wendy, Ayu, dan Dede. Wah ini mah parah. Lagi nyari tambahan anggota. Tapi Dede telat datang. Lalu setelah itu datang Prince dan Royce yang mau gabung. Tapi ditolak. Yang nggak mungkin kita tolak, ada juga Dede yang kita usir. Aneh lu. Seragam apa? Jadi Oh, dia ceritanya pakai seragam kalian mau kotak-kotak. gabung sama geng mereka yang udah ada ya. Oh, oke. Nah terus geng lamanya dia tuh ada yang telat datang, akhirnya mereka keluarin. Kita harus pakai ini juga. Prince pakai nih. Oh ya. Kayu bukain. Prince. Coba ya. Thank you. Oke. Ya gua bawain buat Ayu, apa salahnya sih? Kan Sobat berat. cerita geng Wendy dan Ayu. Ngapain sih lu begitu? Just enjoy the Mana si Dede? Gak tahu Dede kemana. Janjinya katanya nongkrong jam Dia segini. kan emang suka telat soalnya dia jualan kacang Tak lama dulu ya. datanglah Dede. Aku yang ide. Sorry banget nih gua telat. Tadi mobil gua macet. Duh, Dek lu bawa apek deh. Sorry, gua telat tadi ya? Gak bisa lah lu kebiasaan telat mulu. Lu kalau Wendy dan Ayu tidak menerima karena Dede telat. Tak lama datanglah dua pria tampan ini ingin bergabung bersama geng Wendy dan Ayu. Guys, boleh join grup kalian nggak? Kita nggak ada temen soalnya. Sorry? Boleh join grup kalian nggak? Grup apa? Grup WhatsApp? Oh, lu anak baru ya? Anak baru. Kita anak baru. Halo, Siapa nama lu? Prince. Salam Prince? kenal. Prince. Kayaknya oke nih. kayaknya oke. Hah? Dek, sini. Nih, sorry Dek. nih sebelumnya. Dek, sorry Dek. Dek, sorry Dek. Mulai sekarang kayaknya Iya. mereka berdua gabung sama kita. Nggak bisa. Kita gabung. Enggak, lu udah Gua yang bikin geng ini ya. Bisa-bisanya lu. Ya udah, gua mundur dari geng Iya, lu. gue juga ikutan mundur. Nih, lu pakai. Karena gua tahu lu udah berkhianat sama kita berdua. Iya. Lu udah gabung sama geng mereka kan? Ini bukan masalah gengnya ya. Udahlah. Ini bukan masalah gengnya. Ini kan seragam sekolah. Ya terus kenapa? Sorry ya, gue gak bisa nerima lu. Begitu juga lu, gue gak bisa terima. Dan akhirnya Dede dan Wendy hidup bahagia. Oke, wajah manis Prince ini
Bisa lagi sayang kata gue. Iya. Mau ngapain? Mau ngatain Igun lo? Nggak apa-apa, kasih gocap main. Wajah manis Prince Gabriel ini memudahkan untuk mendapatkan gebetan. Aku punya tayangannya, ini dia. Sama Naura. Sebenarnya ada hubungan apa sih antara kamu dengan Livi dan Naura? Dengan mereka berdua teman baik aku. Iya, temen aku juga Naura, tanya Naura. Tanya mamanya Naura, ini temen aku mah selebriti semua. Bintang-bintang top deh pokoknya. Gimana sih? Tapi kalau sama Livi, dulu kita emang sempet deket gara-gara kita syuting film bareng. Dan setelah itu kita bikin konten bareng juga. Dari situ orang-orang mulai ngejodohin kita berdua. Padahal dari pertama aku cuma lihat dia sebagai teman doang. Oke. Ya. Dan lebih seru ya kalau berteman Lebih dulu. seru kalau berteman gitu. dulu, iya. Nah kalau sama Naura itu gimana ceritanya? Kalau sama Naura kita kenal itu sekitar 2 tahun yang lalu lewat Instagram. Terus kita sempat collab juga di YouTube. But she's one of my good friends juga. Ya. Sebentar, waktu Gabriel cerita, Royce mukanya kayak kayak ada sesuatu yang gitu. Abang gue bisa aja nih nutupin sesuatu nih. Itu benar. Tapi katanya Prince cemburu karena Royce lebih deket sama Livi. Naura. Livi. Livi. Ya sabar. Tanyain ini, tanya. Emang benar. Kalau cemburu kayaknya enggak sih, cuman mungkin agak aneh aja karena dia kan adik aku. Tapi kayaknya enggak deh, enggak cemburu. Emang lagi deket juga sama Livi? Dari dulu sih aku nggak terlalu deket sama Livi sih. Emang kadang-kadang netizen suka ngait-ngaitin ya, kadang-kadang tuh ya. Suka. Tapi kalau hangout nih biasanya kemana sih kalian tuh? Kalau hangout tergantung biasanya di mana sih? Di daerah Senayan biasanya. Ajak-ajak kita dong bertiga kalau hangout. Mereka Bayu beda. Kita mah nggak ngerepotin, makan mie sama kornet senang. Ya. Tapi masalahnya rumah kita jauh banget. Di mana? Kita tinggal di Sentul. Di Sentul. Jadi kemana-mana itu jauh banget. Nggak ada masa, kita bisa Kita bisa ke situ deket banget. Sukabumi 2 kali gunung kita lewat. Kita bisa pakai patwal ya, Oma? Bisa, itu semua bisa lah. Emang. Tapi Yang bayarin brownies. rumah kalian yang disentul gangnya sempit apa lebar? Maksudnya apa? Kalau mau main lu. Oma, tadi nih aku kesel banget sebelum acara mulai dia ngunjukin gini. Yuk, nih gang rumah lu ya. Ada jadi dia ngunjukin video orang masukin mobil. Itu gang mobil bener-bener sempit kan. Kata gue, perasaan gang gue nggak sekecil itu. Enggak, gang lu sekecil ini kata dia. Pas-pasan nunggu. Udah tetep yuk bulan-bulanan sama dia mah. Tapi kalau dari Livi atau Naura, nih misalnya ya untuk Prince. Livi atau Naura, kalau seandainya aku suruh minta 1 nama. Aku lebih pilih siapa? Iya. Iya, fix. Livi atau Naura? Jangan sebut ke Ayu. Nggak ada. Kali kalau gue Sekarang? Iya. Kayu deh. Dia emang hatinya baik, nyenengin depan mata aja. Masa orang cakep kayak gini demen dangdut, nggak mungkin. Emang kenapa? Aku ngefans banget sama Tuh, Kayu dangdut. sama Bunda Korla juga. Sama Bunda Korla. Gara-gara Bunda Korla aku jadi mulai dengerin dangdut. tuh bagus. Ayu disukain tadi dipilih sama Prince sebenarnya bukan karena dangdut atau apanya. Oke, nanti kita akan lihat ya kenapa dia pilih Ayu Ting Ting ya. Nanti kenapa dia pilih Ayu Ting Ting nanti kita akan lihat ya. Oke, kalau kayak gitu kita istirahat dulu sebentar ya. Jangan mau apa? Esteller, mau es campur nggak? Macem-macem, Oma, Kita ada tawarin. banyak macam-macam. Jus banyak. Boleh? Boleh ya? Boleh. Boleh ya? Oke, nanti kita istirahat dulu sebentar, kita kembali setelah yang saat ini kita segera bisa.
saat komersial break, aku ngobrol. Ternyata bener lagi kan? Ternyata mamanya mereka itu teman aku juga, selebriti juga. Iya, tanya, iya kan? Iya kan? Ini aku ngobrol kan sama mama kan? Iya, emang teman-teman aku tuh artis. Jadi mamanya Prince ini udah jadi host terkenal. Iya. Artis, Iya. Jadi aku suka sering nonton Natalie Margareta. Itu. Mama emang nggak sering ngajarin kamu nge-host gitu? Kalau nge-host belum sih. Karena kita nggak pernah kepikiran untuk masuk ke bidang entertainment sebenarnya. Oh malah nggak kepikiran? Nggak kepikiran. Pantesan, emaknya cantik banget tuh dia. Hai. Tuh. Mama. Emaknya cantik banget. Jadi memang kamu mau syuting-syuting ini karena kemauan kamu sendiri? Iya. Yuk coba yuk tanya mamanya yuk. Tante. Mam. Oh dikasih mic-nya yang bagus. Coba ada kamera. Bentar. Di sini aja ya. Iya. Mbak. Nah ini, tepuk tangan dong. Makanya cantik. Jadi waktu itu ya, ini acara-acara kontes-kontes, putri-putrian dan yang lainnya semua itu mamanya udah nge-host loh. Ini Mbak Natalie Margareta. Oke, Prince dan juga Royce ini memang kalau syuting dari kemauan mereka sendiri. Prince bukan kemauan sendiri. Oh. Tapi ya berkat Tuhan lah, jadi viral-viral sendiri ya kan. Otomatis jadi punya sosial media, terus deh gitu ya jalan seperti ini. Jalan gitu. tuh. Tapi kalau Prince sama Royce nih yang kira-kira bakatnya lebih ke mamanya siapa nih? Both of them. Dua-duanya. Dua-duanya. Keren. Karena kan memang suka nyanyi, mami suka nyanyi, terus suka acting, bisa acting ya, main film ya, udah pokoknya jalankan yang kalian mau lah. Jadi mamanya memberikan kebebasan ya. Yes, Selama itu pokoknya. kegiatannya positif. Semua yang anak-anak mau itu adalah yang terbaik pasti. Keren. Terima kasih. Thank you Tante. Oh my Tante god. cantik Mamanya banget sih Tante. cantik banget. Ayu Udah kayak pinter Oke. banget manggilnya Tante. Nah ini kalau ngomongin tentang Ayu, ya ngomongin tentang Ayu, belum bisa. PA-nya lambat ya. Parah. Sekarang ini kita kedatangan seseorang yang mau berbagi informasi tentang Jakarta, sekaligus menjadi founder Jakarta Dessert Week. Ya. Kita panggil langsung ini dia, Gupta Sitorus. Yes, oke. Baik. Nah, Jakarta sekarang ini kan udah modern banget nih Kak ya. Tapi kan kadang manis yang ada di rumah juga suka masih bingung kalau mau cari tempat yang instagramable dan juga yang mana sih yang oke. Rata-rata kan sekarang uploadan foto itu penting ya. Di mana aja sih Kak, bisa dijelasin? Sebenarnya kalau bicara tentang tempat makan yang instagramable, sebenarnya in the past 10 years sudah banyak sekali di Jakarta ya. Ya. Kita ngelihat bagaimana teman-teman yang bekerja di industri F&B juga sebenarnya sudah mulai mengedepankan interior dan eksterior sebagai bagian dari poin Bagian ya. penting poin ya. Betul. Kita ngelihat misalnya kayak Exquise Patisserie di Senopati, Ya. Bo Bakery di Langham. Hampir semua restoran dan kafe sekarang sangat fokus terhadap visual dan interior sebenarnya. Jadi sebenarnya hampir semua instagramable ya, Mas Ruben. Oke, Gitu. jadi kayaknya udah banyak otomatis sendiri ya. Udah keharusan ya sekarang ya kalau punya bisnis F&B juga memikirkan interior dan eksterior dan visual, bahkan sampai ke menunya pun juga harus cantik dan menarik gitu ya, Mas Ruben. Karena sebelum makan pasti kita foto dulu. Instagramable ya. Betul. Nah, ternyata di Jakarta sekarang ini banyak event-event yang terselenggara ya. Sekarang ini apa aja sih Mas? Nah, kita ngelihat bahwa memang Jakarta ini sedang mencoba untuk menjadi sebuah
hub atau center dari industri kreatif Mas Ruben dan teman-teman. Kita ngelihat in the past few year tuh ada sebuah gerakan di mana semua sektor kreatif itu mencoba untuk berkolaborasi dari fashion, kemudian F&B, kreatif, semua berkumpul. Kita bicara misalnya Bright Spot. Itu adalah market atau bazar terbesar di Jakarta misalnya. Lalu ada Idea Fest, 2 hari lagi ada Idea Fest. Itu adalah kreatif festival terbesar di region, mengumpulkan semua pembicara, bicara tentang konten, bicara tentang masa depan, Idea Fest. Lalu ada fashion, Jakarta Fashion Week of course. Dessert, kita punya Jakarta Dessert Week. Yang akan kita selenggarakan mulai minggu depan, dari tanggal 28 November sampai dengan 11 Desember nanti, Mas Ruben. Gitu. Di Jakarta Dessert Week. Betul. Nah, sebagai penyelenggara event nih Mas, ya sebagai penyelenggara event, bagaimana pandangan Mas sendiri ini terhadap dukungan Disparekraf terhadap event-event yang ada di Jakarta saat ini? Menurut saya pribadi sangat strategik Mas Ruben dan teman-teman. Karena apa? Karena seperti kota-kota di negara lain pun, Jakarta juga punya aspirasi untuk disejajarkan dengan kota-kota lain dari sisi kreatif gitu kan ya. Musik, seni, F&B, gaming. Nah, event-event ini menjadi hal yang strategik buat teman-teman Disparekraf untuk didukung. Karena apa? Karena tanpa dukungan pemerintah, tentu kita nggak bisa maju, Mas. Tidak ada satu event pun yang bisa kita jalan sendiri tanpa ada dukungan semua kolaborator. Kalau kita ngomongin kolaborator itu ada akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, semua Mas. Nah, sehingga kita ngelihat bahwa dukungan Disparekraf dan Pemprov DKI menjadi sangat-sangat strategik buat kita. Karena apa? Mereka yang punya kota kok, masa kita nggak keluar ke yang punya kota gitu kan ya. Jadi sangat-sangat penting buat kami Mas sebagai penyelenggara sebuah event Mas Ruben. Jadi penyemangat tersendiri juga ya. Betul. Apalagi bisa disupport gitu. Nah, kira-kira nih event di Jakarta kan termasuk event di Jakarta yang tadi kita sebutin, salah satunya juga ada Jakarta Dessert Week. Nah, ini bisa menampung berapa banyak teman-teman yang mau ikut nih? Jadi ini bicara tentang konsep festival Mas ya. Jadi Jakarta Dessert Week ini agak sedikit berbeda dengan festival makanan lainnya. Jadi kami bukan yang terkonsentrasi dalam sebuah premis. Bukan kayak festival makanan yang ngumpul di hall atau di lapangan, tidak. Kita mengadopsi sebuah konsep namanya Restaurant Week. Kayak di New York atau kayak di negara lain ya, di mana kami para pendirinya memilih sekian banyak restoran yang kami rasa layak atau apa bilangnya ya, memiliki narasi makanan yang baik. Jadi dari ribuan restoran, ribuan pelaku sektor, kami hanya milih 100 yang layak untuk ikut dalam Jakarta Dessert Week. Nah, bentuknya itu adalah mereka melakukan festival di masing-masing tempat sendiri-sendiri. Di booth-nya masing-masing? Di restoran masing-masing. Betul. Jadi kita pelanggan, customer bisa hopping tuh. Oh, hari ini saya mau nyobanya di Bo. Karena Bo bikin menunya spesial, ada 3 biji buat si Dessert Week. Nah, kemudian ke Esquisse, dia bikin lagi 3 menu spesial. Jadi yang menarik dari JDW ini adalah masing-masing pelaku sektor tuh membuat menu spesial yang hanya bisa dinikmati during Jakarta Dessert Week. Gitu. Selama durasi itu sampai yang 11 Betul, jadi selama 2 minggu ini ada kurang lebih 100 merchant yang membuat menu spesial untuk Jakarta Dessert Week. Wow, keren ya. Ini kalau ngomongin dessert tuh udah dengan bentuk-bentuknya yang unik dan rasanya yang apalagi dari sekian banyak restoran hanya 100 yang mereka pilih. Iya, betul. Itu udah pasti kan pilihan. Iya, kita makan 10 aja belum tentu kelar juga. Pakai 2 minggu. Pakai 2 minggu. Tiap hari harus. Iya sih ya. Kalau 2 minggu ya sehari 5 ya. Sehari 5. Sehari 5 lah ya. Oke, dan kebetulan siang hari ini juga kita kedatangan ayah dan anak yang mewakili yang memiliki pesona yang luar biasa. Juga senyumannya yang manis. Ini dia, Diki Chandra dan Diva dan Zikri. Halo. Ya, silakan duduk. Iya. Gak apa-apa udah, anaknya nggak usah diantar, Mang. Nanti ini. Bintang tamu juga. Oke. Baik. Nah, makin lama pesona Diva dan Zikri ini berhasil mengalahkan papanya. Kita punya fotonya, ini dia. Nasib ini sama nih.
Tapi kalau ini kan ngelihatnya udah kayak temenan nih ya. Malah sekarang anak-anak yang suka ngejalin papanya nggak? Enggak, saya yang jalin mereka kok. Oh ya? Kenapa ngomongnya seperti tertekan ya? Enggak kan? Pengennya saya yang jalin mereka, tapi nyatanya saya. Yang dijailin. Udah terlihat ya. Ini bapak. Sabar ya, Apa? Pak, sabar. Bapak ini terlihat kayak lagi Lupa ya. Kan mereka yang ngurusin Ruben sama Ayu kemarin. Yang mana? Ini dua orang ini. Ngurusin apa? Dulu di belakang layar kan kita kreatif. Sama saya, lupa ya. Oh, sono, Oma. Iya, waktu kita ke kebun jeruk. Iya, Iya. kebun jeruk. Oh jadi anak-anak semua ikutan di... Emang ada, Om? Ada, anak saya kan satu jadi sutradara, jadi produser. Kalau yang ini kemarin baru pulang dari Manado. Manado, megang kamera juga, nyanyi juga. Ini besok ke NTT. NTT besok. Besok. Kalau bapaknya? Saya ke Garut. Jadi tanya lagi. Ada panggilan. Iya, jaga kandang lah. Tapi kalau kalian setuju nggak kalau kalian ini dibilang lebih ganteng dari papa? Aduh, relatif sih ya. Gantengan papa sih kayaknya. Gantengan papa. Makasih. Ang, jaga. Tahan. Tapi Nggak bisa nyalonin di DKI nih. menurut kalian ya di momen apa yang bisa bikin kalian ngerasa lebih ganteng dari papa? Di momen apa? Lagi mau kondangan kah? Kalau PD-nya sih pas lagi nyanyi sih ya. Pas lagi Lagi nyanyi? nyanyi aja Oh, sih. enggak, kalau lagi nyanyi lebih keren dari papa gitu. Iya. ngerasa. Kalau kamu? Biasanya gitu. Kalau aku pas lagi nggak ngapa-ngapain sih kayaknya. Ini dia lucu nih. Ini lucu nih. Pas lagi nggak ngapa-ngapa. Lagi nggak ngapa-ngapain. Tapi kan kalian pernah juga pernah lihat nggak foto-foto papa waktu masih muda? Pernah lihat nggak? Udah dibuang. Di koran kayaknya ya. Di koran. Ya, namanya kan ada mereka figurain kan. Coba kita lihat foto-fotonya papa lagi muda ya. Idih. Si gondrong. Akang yang baju biru kan? Coba ini Lucy Rahmawati ya? Hah? Lucy. Apa? Itu tadi Lucy ya? Bukan. Susan Bahtiar. Susan Bahtiar. Tahu tuh. Boleh nggak? Boleh nggak? Iya, lagunya yuk. Oh, kira nanya. Boleh nggak? Boleh nggak? Oke. Nah, Kang, Ya. di antara dua nih ya, di antara dua anak nih, siapa yang kalau ngelihat mereka tuh waktu mudanya Kang banget? Dari 4 sih. Iya dari 4. Dari 4 itu hampir semuanya termasuk yang perempuan. Oh ya? Saya banget. Oh ya. Maksudnya Yang perempuan tuh kayak apa ya, ngambeknya ininya kayak saya. Kalau yang cowok-cowok lebih ke mamanya sih. oh lebih ke mamanya. Lebih ke mamanya. Kalau saya ke neneknya. Oh. Nah, Kakeknya dong. Apa, yuk? Kan nenek. Gua kayak gini-gini mah gue ladenin aja di motor. Gak salah. ini mama mereka pernah main sinetron dulu bareng. Iya. Iya, saya jadi Masa nggak belum? saya jadi anaknya tanya. Iya mbak. Jadi Sama anak. Kang Diki. Oh iya gue baru percaya kalau nggak. Bercanda. Lu dengerin nggak? Jadi siapa? Jadi siapa? Jadi anaknya. Tuh, jadi anaknya itu masa nggak mungkin. Jadi anaknya. Lah kan sekarang kenapa jadi tuan dia? Iya. Masa? Jadi kakaknya. Oh kakaknya. Jadi kakaknya. Kakaknya kalau nggak salah. Tapi kalau Kang Diki ngerasa lebih ganteng kalau lagi ngapain? Saya sih takut mereka tersinggung sebetulnya, tapi ini baru saya ucapin sekarang ya. Mohon maaf. Jadi pada saat saya buang air, saya merasa lebih ganteng daripada mereka. Papa jujur aja, tapi kalian nggak usah tersinggung. Papa kan ini. Gitu. Buang airnya gitu. Ben, Ah, mohon maaf nih sebelumnya, kayaknya Kang Diki demam dah. kenapa? Ngomongnya udah mulai ngaco. Demam tinggi kan biasa gitu, yuk. Demam tinggi kan biasa gitu. Kalau Prince, Iya, dikompres. kalau Prince ngerasa oke banget kalau lagi ngapain? Walaupun semuanya kayaknya di mau oke ya. Kalau
Lagi ngapain ya? Itu begini aja oke. Iya. Ya. Dia mikir aja, bengong aja oke. Dia begitu, nunduk ke bawah dia cakep banget ya. Kamu Kayak kalau lagi buang air juga deh. Tuh. Gimana kalau ngerasa kalau lagi ganteng, lagi ngapain? Iya, kalau lagi buang air. Ponakan soalnya kan. Tua kan. Kalau Roy? Sendal jepit. Apa kalau Roy? Kalau lagi bikin TikTok. Oh lagi bikin TikTok. TikTok. Wen, lu kapan cakep sih? Pertanyaannya beda. Pertanyaannya beda. Orang kan kalau orang ditanyanya ngerasa paling ganteng pada saat kapan. Kalau dia nanya lu kapan cakepnya sih? Gua punya jawabannya, yuk. Lu tanya Ben, lu tanya ke gua lagi. Lu kapan cakepnya sih? Ntar pas lu tinggi. Ya makanya gue ngatahin gue sendiri. Tapi ternyata Diva mengikuti jejak sang ayah bernyanyi. Aku punya tayangannya, ini dia. Tapi kenapa sih lebih milih nyanyi gitu? Mungkin emang senangnya nyanyi sih dari kecil juga. Oh. Jadi lebih tertarik ke nyanyi gitu ya. Ben, cek deh, demam nih bener nih. Soalnya sama anaknya dicubit terus. Tadi pakai ditayangin, so istri saya ada. Ini pulang pasti di mobil ngeledek. Kenapa? Boleh nggak gitu. Ya itu kan Tapi kan itu masterpiece. lagunya kan top kan? Iya, Tetap Boleh tapi itu nggak? dulu. Sekarang kan udah kagak. Kenapa jadi Bang Komeng itu mah? Lu dengerin lagunya, Wen? Iya, emang Lu begitu. dengerin lagunya gitu. Boleh nggak? Kalau gua tuh ya pada saat itu dia nyanyi, boleh nggak? Nggak boleh! Tapi dari semua anak yang di gini, katanya Zikri ini yang bakat komedinya lebih menurun. Dia dari kecil memang FTV, sketsa komedi di beberapa televisi sudah main, cuman istirahat ketika mulai masuk SMA ya. Ya, mulai masuk SMA, mulai enggak lagi. Gitu. Fokus sekolah. Fokus sekolah, udah nggak tahu lah ini gitu. Makanya saya nyesel kenapa masuk SMA, jadinya begitu, pernah masuk WC aja gitu. Biar jadi, udah bagus loh aktingnya, lucu ngakak, cuman sini udah nggak mau. Ini kayak konten nih, konten saya rajin, dia doang yang susah. Susah, wah saya udah rame gini, dia tetap aja ngorok tidur. Dia yakin konten susah banget. Kenapa? Alasannya kenapa, Kri? Karena emang pemalu sih anaknya. Oh, pemalu. Sabar, sabar dia emosian ya orangnya. Duduknya gini tuh. Duduknya aja begitu. Makanya duduknya gitu. Oh, bener pemalu. Emang yang nggak pemalu gimana duduknya? Gini. Itu kayaknya lebih ke aku ya duduknya. Ya. Sekarang kita tantang Kang Diki sama Dava untuk nyanyi ya. Itu lagu yang terlukis indah. Orkes bisa, Kes? Bisa. Mic. Mic ada mic. Tuh. Terlukis indah. Sok, bismillah. Diri, Kang. Semenjak pertama ku jumpa dengannya, ada rasa yang berbeda. Ku tak ragu-ragu, mulai tersipu. Oh inilah cinta pertama bagi diri ini. Takkan ada yang bisa mengganti semua rasa ini padamu. Mulai merasakan rasa cinta, cinta yang tumbuh di setiap saat. Ku lukis sebuah kisah yang nyata agar semua tak berakhir.
Gupta. Mas, biar lebih detail lagi, Manis diingatkan ini Jakarta Dessert Week nih kapan startnya sampai kapan? Terus beberapa tempat yang mungkin kayaknya wajib ini harus disambangi. Oke. Jadi JDW ini sebenarnya sudah kita lakukan sejak 4 tahun lalu, Mas Fendi dan Mas Ruben. Di awal-awal kita bikinnya memang offline. Kemudian pandemi kita pivot jadi online. Kita collab dengan sebuah marketplace, dengan Tokopedia, dengan e-commerce. Lalu tahun ini kita ngelihat ada sebuah kesempatan buat kita kembali melakukan cara hybrid. Jadi tahun ini kita hybrid, ada offline-nya, ada online-nya. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa konsepnya bukan satu festival ada di satu tempat, tapi kita akan nyebar di semua restoran, akan dilakukan selama 2 minggu, 28 November sampai dengan 11 Desember. Yang ikutan ada 100 merchant, online dan offline, yang akan masing-masing akan membuat dessert spesial only atau hanya bisa didapatkan ketika JDW. Ini yang sebenarnya membuat menarik karena kita ngelihat bahwa pelaku sektor dessert ini seringkali luput dari perhatian. Sementara kalau kita di dapur, itu kita ngelihat adalah orang yang membuat pastry, membuat cake adalah orang yang justru adalah senimannya dapur. Karena tanpa bermaksud untuk mengecilkan peran hot chef atau hot kitchen chef, kalau di cold kitchen chef itu seringkali kita berhubungan dengan formula, salah ngaduk dikit aja beda hasil gitu karena meskipun udah ada menunya resepnya, tapi kalau dilakukan secara salah itu akan beda hasilnya. Nah, jadi we try to give platform, kasih spotlight buat pelaku dessert untuk bisa lebih dikenal publik dan masyarakat. Gitu. Tapi awal mulanya sampai tercetus ide membuat Jakarta Dessert Week ini gimana, Mas? Ya, jadi seperti tadi yang aku bilang bahwa koki atau chef dessert ini memang agak sedikit unik, Mas, gitu kan ya. Karena berbeda dengan teman-teman chef yang memasak makanan-makanan panas, gitu kan ya. Dessert ini tuh agak sedikit technical, gitu kan ya. Formula ada, resep ada, tapi kalau yang bikin Pak Diki sama aku pasti beda hasilnya, gitu. Nah, kayak gini nih bikin akhirnya kompetisi tuh jadi semakin tajam. Kita nggak ngeriung, nggak ngeguyup. Karena apa? Kalau pas ngumpul, takut tuh diambil resepnya. Bocor. Iya, ngaduk telur lu sama ngaduk telur gue tuh beda gitu kan ya. Cara lu gimana sih? Nah, this kind of thing yang akhirnya membuat kita kok ada sebuah gap atau sebuah apa ya, kondisi yang nggak kondusif di antara teman-teman pelaku dessert gitu kan ya. Sehingga kita, para pelaku sektor ini, kita berenam berkumpul, yuk let's make something yuk, ya kan ya. Memberikan platform, sekaligus juga kita mengguyupkan para pelaku dessert di Jakarta gitu. Biasanya kalau setiap acara atau event yang dibuat kan suka ada tema, Mas. Nah, untuk Jakarta Dessert Week sendiri, yang sekarang ini temanya apa? Nah, itu juga yang menjadi hal yang menarik di JDW, karena setiap tahun kita menantang para chef untuk membuat dessert based on tema. Jadi tema tahun pertama tuh kalau nggak salah kita retro. Jadi para chef itu membuat kue-kue, pastry-pastry dengan tema retro. Masa lalu, masa kecil, dan lain-lain. Tahun ini kita akan angkat temanya adalah diversity. Atau Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bagaimana teman-teman chef itu bisa misalnya mengejawantakan diversity itu dalam berbagai hal. Bahan bakunya, dia bisa pakai bahan dari daerah mana, atau warnanya, diversity, bisa pelangi atau apa. Jadi kami memberikan ruang atau apa ya, kesempatan buat para chef untuk berkreasi, berkreativitas dengan memberikan mereka tantangan dengan tema gitu. Dan yang pasti ini bakal menarik banget. Dan kita ada contoh cemilan-cemilan dari beberapa merchant yang ikut Jakarta Dessert Week. Yes. Hari ini kita bawa. Ada apa aja nih, Mas? Hari ini kita bawa 3 sampel, 3 merchant. Nah, ini teman-teman juga bisa sambil, boleh diri atau gimana? Boleh Mas Gupta, silakan. Dijelaskan. Ini nggak mau nyobain? Ayo. Ini apa ini? Oh my God. Lucu banget loh. Iya, aku mau makan ya. Mau makan malu, nggak apa-apa ya. Udah, Prince, boleh ambil. Royce. Di JDW ini Saya teman-teman dulu juga. ya, ngambil dulu kantong kresek. Oh, boleh. Jadi di JDW juga teman-teman bisa belajar sebenarnya. Dessert tuh punya banyak sekali ragam. Cake aja ada puluhan jenis cake gitu kan ya. Kita ada, ini namanya entremet, ada pastry, ada sekian macam pastry gitu kan ya. Nah, teman-teman bisa belajar sebenarnya
pastry dan dessert tuh sangat banyak sekali jenisnya. Nah ini ada tiga merchant yang ikutan tahun ini. Salah satunya adalah Bo. Dia bikin entremet. Entremet itu jenis cake kali ya. Dia isinya tuh ada layer of komponen. Jadi ada cake-nya, ada foam-nya, ada ganache dan lain-lain. Kemudian biasanya ditutup sama sesuatu yang glazing. Itu adalah entremet. Gitu. Misalnya entremet, tapi bacanya entremet. Tapi yang Is it French? Yes. jadi yang membedakan Jakarta Dessert Week dengan festival food lainnya itu apa sih? Satu tadi konsepnya. Oke. Tadi saya bilang bahwa kita nggak centralized di satu tempat, kita di masing-masing restoran. Kedua, tadi saya bilang kita memberikan tantangan buat para chefnya untuk membuat sebuah kreasi berdasarkan dengan tema. Gitu sih, Mas. Iya. Berarti setiap pengadaannya nanti setiap tahunnya pasti akan berbeda tema ya Mas? Betul. Yuk coba deh, boleh? Boleh dong. Boleh ya. Boleh. Asik. Boleh nyobain yang batu akik? Nggak ada batu akik. Ini dari Bo, dia bikin entremet. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat kali ya di kamera. Coba. Nah, ini lihat layer. Boleh maju kali ya, mana kamera? Oh, ya. Ini. Nih, Enak nih. nih. Inhale. Enak banget. Dia Tapi kita ada harus lihat layernya ini nih. layer of komponen gitu ya. Dan Ada ini khusus untuk di JDW. JDW, betul. Nah, ini dia nih. Tuh, lihat dong layernya. Enak banget. Asli ya. Ya kan? Jadi bayangin ada 100 merchant yang akan membuat 100 jenis kue hanya bisa dilakukan di JDW. Gitu. Selama 2 minggu. Ini enak. Gitu. Enak. Mas, Ini bravo ya. Bravo. ini nggak ada buat dibawa pulang. Monggo silakan. Ya nggak sih bener. Jangan Mas, enak banget. Enak Rin. banget sih. Ini enak banget nih. Ya. Boy suapin. Tapi apa sih Mas yang membuat Jakarta Dessert Week ini memutuskan untuk bekerja sama dengan Disparekraf? Nah, tadi saya bilang bahwa kita pelaku sektor nggak mungkin jalan sendirian, Mas, gitu kan ya. Disparekraf sebagai bagian dari Pemprov DKI tentu juga menjadi bagian dari sebuah strategi kita untuk bisa membawa pelaku sektor ini semakin naik kelas, Mas, gitu kan ya. Karena apa? Karena JDW ini juga berupaya untuk menempatkan Jakarta dalam posisi internasional, Mas, gitu kan ya. Kita ngelihat sebenarnya chef-chef ini adalah chef-chef yang sangat luar biasa. Bisa dibandingkan dengan chef-chef luar gitu kan. Kita sering jalan-jalan keluar, kita ngelihat sebenarnya kue-kue ini sebenarnya nggak kalah dari kue-kue di luar negeri juga, Mas Wendy dan Mbak Ayu. Berarti memang Jakarta Dessert Week berusaha memberikan spotlight lebih kan buat teman-teman yang menyukai atau memang mereka expert di bidang Betul. luar biasa sekali. Tadi mau cobain ini enggak ya? Kang, ini Mau dong. ayo. Sumpah, ini rasanya enak banget. Ini enak beneran banget deh. loh, ini enak Nggak banget loh. bohong. Ini macam-macam ya Mas. Wow. Mas Gupta, kalau misalkan ada dari Manis Mau cobain. yang di rumah pengen datang ke acaranya, ya kan? Berarti kan mendatangi merchant-merchantnya ya. Itu informasi lebih detailnya. Nah, iya. Jadi jangan khawatir. Jadi as I said, kita tentunya hybrid. Jadi ada di online dan di offline. Oke. Jadi buat teman-teman yang sebenarnya nggak ada di Jakarta, mereka bisa memesan di Tokopedia. Oke. Gitu. Jadi kita akan punya sebuah halaman khusus yang ini adalah para merchant yang masuk ke dalam JDW. Nah, tapi teman-teman di Jakarta nanti bisa masuk ke Instagramnya JDW, Jakarta Dessert Week, gitu kan ya. Kemudian melihat siapa saja merchant kita, di mana alamatnya dan sampai kapan. Oke. Gitu. Info lengkapnya di mana? Di @Jakarta Dessert Week. Jakarta Dessert Week ya. Nah, katanya di ujung acara Jakarta Dessert Week ini akan ada hadiah menarik untuk Manis yang ada di rumah yang berhasil mengumpulkan stem-stem dari masing-masing merchant. Itu bener nggak? Betul. Jadi tadi saya bilang kan, jadi para pelanggan bisa hopping nih, jalan-jalan ke restoran. Nah, kemudian tiap kali makan dia akan mendapatkan stempel. Nah, stempelnya dikumpulkan, kemudian dia akan mendapatkan hadiah. Berapa stempel Mas minimal? 5 aja sebenarnya. Oh, 5 tempat. Jadi satu menu satu tempat, satu menu satu stempel. Jadi hadiah itu lumayan. Jadi ada Satu menu, satu stempel. Betul. Jadi dapat alat-alat dapur, menginap di hotel bintang 5 dan lain-lain. Oke. Nah, ini tapi yang pasti kalau aku jujur Mas, baru hari ini aku tahu banget tentang JDW ini baru tahu banget gitu ya. Jadi karena ya kayak istriku tuh kan sukanya memang kalau nyari makanan dia lebih ke dessert duluan. Iya. Gitu. Dia dessert duluan baru kalau ada menu main course-nya baru dia mungkin baru suka gitu. Siapa tuh? Apa? Istri. Maman. Aneh nih orang nih.
Gak apa-apa gue ladenin men, kayak gini gue ladenin. Diki Chandra gue tapi tetap Diki Chandra, gue ladenin. Ya, nah oke. Jadi Mas ini dampak Jakarta Dessert Week ini kan untuk kota Jakarta itu apa sih sebenarnya? Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa kita itu ingin membantu Jakarta sejajar dengan kota-kota lain dalam hal sektor kreatif, Mas Ruben dan Mas Wendy gitu kan ya. Bagaimana sebenarnya chef-chef kita ini sebenarnya sangat bisa disandingkan dengan chef-chef luar negeri juga. Nah, kami harapkan dengan JDW ini kita bisa membantu menempatkan Jakarta dalam landscape internasional dari sisi dessert. Gitu. Oh, keren. Tepuk tangan dulu dong. Jangan duduk. Nah, apa buat aku? Makasih ya. Aku kasih sama Prince. Silakan duduk. Oke, nah aku mau tanya sama Prince. Dari tadi kan juga ngobrol sama Kayu. Kenapa sih seneng sama Kayu? Kenapa? Karena Kayu orangnya humble banget. Kayu? Masa Prince Aslinya lebih cantik. Humble, lebih cantik. Iya. Mungkin untuk supaya siapa tahu di Brownies menjadi awal pendekatan ya. Tapi bagaimana kalau sekarang ini Prince untuk melihat tayangan ini dulu ya. Jadi bisa dipikir 2 kali, kita lihat ini. Jadi, ada informasi buat Prince ya. Sebelum jadi penyanyi dangdut, Ayu Ting Ting itu penjaga kebon. Ya, nggak apa-apa kan. Dia punya ide buat apa. Gak apa-apa yang penting cantik. Gak apa-apa kan ya Prince? Gak apa-apa yang penting cantik. Tuh. Oke. Gak emang nih ulang lu ya. Lagi pelet. Oke, tetap cantik ya? Tetap cantik. Oh, ada video lagi yang lain tadi ya. Kasih lihat lagi ya. Berusaha Oke, menjatuhkan. kita istirahat dulu sebentar, kita kembali setelah yang saat ini ya. Tetap di Brownies, obrolan manis. Aku sana kemari membawa alamat, namun yang ku temui bukan Prince, itu tadi ngeliat video klip? Ya, kenapa? Gimana Ya tadi? udah gak apa-apa ya Prince, itu bagus. Bagus. Enggak, menurut aku malah lebih cantik sekarang. Iya, Iya. cantik sekarang ya? Lebih cantik sekarang. Boleh nanya gak Kayu? Boleh. Yuk, maaf, boleh nanya. Iya Jangan marah. Enggak marah, gak marah. Janda bolong berapa sekarang? Penjaga kebon. Nggak ada, zaman dulu dia bikin video klip gitu belum ada. Oh, belum ada. Gak ada, itu namanya bunga 1000 bunga. Itu yang tadi yang di depan gua namanya, bukan ituan. Prince, Kayu mau tanya, kamu tuh kan katanya suka banget dessert. Iya. Dessert apa yang paling kamu suka? Aku paling suka red velvet cake. Kok Kayu bisa pas sih? Kayu punya red velvet. Kayu punya red velvet. Bisa pas ya? Buat sih. Kok bisa? Kok bisa pas Kan gitu tadi ya? gua udah nanya dulu di WhatsApp. Aku paling Ini suka. ada permainan nih lo. Iya. Bisa Ayu nyediain gue. Ya udah. Oke, tapi yang pasti untuk manis yang ada di rumah ya, jangan lupa untuk ikut memeriahkan Jakarta Dessert Week. Wajib ya. Mas, terima kasih banyak ya. Sudah datang ke Brownies, Kang Diki terima kasih banyak, Fen terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya, sukses salam juga buat keluarga dan sehat selalu ya. Sampai ketemu nanti di Ketawa Itu Berkah ya, bye. Bisa